Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala. Kita di hari ini masuk bab baru yang beliau sebutkan dalam Kitabus Shalah, yaitu pembahasan tentang sutratul musalli, sutrohnya, pembatasnya orang sholat. Beliau akan sebutkan di bab ini beberapa hadis yang terkait dengan pembahasan sutra, pembatas orang yang sholat. Dimulai dari hukum lewat di depan orang yang sedang sholat. Kemudian yang kedua, beliau akan sampaikan hadis ukuran sutroh itu. Setelah itu beliau akan sebutkan hadis terkait dengan hukum mengambil sutroh, mengambil pembatas untuk sholat. Dan setelah itu beliau akan membahas yang akan memutus sholat seorang jika tidak pakai sutra. Kita mulai dengan hadis yang pertama. Kata beliau, babu sutratil musalli, bab sutrohnya orang yang sholat. Sutro di sini bukan kain sutra dalam bahasa kita. Sutro di sini bahasa Arab. Kalau kain sutro bahasa Arabnya harir. Kalau kainnya, kain sutro bahasa Arabnya bukan sutro, tapi harir. Kalau ini sutro bahasa Arab, artinya terjemahannya ma yaj'aluhul musalli amamah liman ilmurur baina yadayhi. Sutro itu artinya apa yang dijadikan oleh seorang yang sedang sholat di depannya untuk menahan atau menghalangi orang yang lewat di hadapannya. Itu artinya sutro. Kata beliau rahimahullah, an Abi Juhaim ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law ya'lamul marru baina yadayil musalli mada alaihi minal ithmi lakana ayyakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, muttafaqun alaihi. Walafdhu lil Bukhari wa waqa'atil Bazzar min wajhin akhar arba'ina kharifa. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Juhaim ibn al-Harith, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mar
seandainya orang yang lewat baina yadayil musalli, di depan orang yang sedang sholat, mengetahui mada alaihi minal ithim, apa yang ditetapkan untuknya berupa dosa, lakana ayyaki arba'in, maka dia berdiri 40, lebih baik untuknya min an yamurra baina yadayhi, daripada lewat di hadapan. Kata beliau, lafaz ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Khusus lafaz yang beliau sebutkan itu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Al-Bazzar dikatakan 40 tahun. Artinya dia berdiri 40 tahun lebih baik daripada dia lewat. Hadits ini dengan riwayat Al-Bazzar tadi itu dari sisi yang lain, walaupun riwayat Al-Bazzar ini dikritik oleh para ulama hadits karena menyelisihi riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang penyebutannya itu 40 tahun, yang benarnya itu 40 saja, supaya maknanya umum. 40 detik, 40 menit, 40 jam, 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun. Supaya masuk semuanya. Tidak disebutkan tahun dalam riwayat Bukhari Muslim. Ini hadits beliau bawakan untuk menjelaskan hukum lewat di hadapan orang yang sholat. Ini secara umum dulu ya. Walaupun nanti akan disinggung oleh penulis, maksud lewat di sini lewat di antara orang sholat sama sutronya. Nanti akan disebutkan hadisnya. Ini pembicaraan kita adalah hukum orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Para ulama rahimahumullah, seperti Al-Imam Ibn Abdul Bar, beliau berkata, la khilafa bainal ulama fi karahiyatil murur baina yadayil musalli wal ithmi 'alal mar baina yadayil musalli. Tidak ada perselisihan akan dibencinya lewat di hadapan orang yang sholat, dan tidak ada perselisihan akan berdosanya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat. Beliau katakan wahada mimma la a'lamu fihi khilaf. Ini termasuk perkara yang saya tidak tahu ada perselisihannya. Ini juga yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Hazm. Wattafaqu, beliau berkata wattafaqu ala karahiyatil murur baina yaday al-musalli wa sutrati wa anna fa'ila dzalika athimun. Para ulama bersepakat akan dibencinya lewat di hadapan orang yang sholat dan sutronya, dan pelakunya adalah berdosa. Dan dimaksud dengan dibencinya di sini adalah haram. Kenapa? Karena tidak mungkin dikatakan berdosa kalau itu hanya makruh biasa, dibenci biasa. Karena makruh di kalangan ulama ada dua. Makruh tahrim, makruh maksudnya pengharaman, dan ada makruh tanzih, makruh tapi tidak sampai haram. Nah, di sini makruhnya tahrim karena dosa yang melakukannya. Karena berdosa yang melakukannya. Dalil tentunya sangat jelas. Nabi jelas sekali mengatakan, kalau seandainya orang yang lewat di hadapan orang sholat tahu akan dosanya,
maka lebih baik dia berdiri dengan waktu yang lama daripada lewat. Nabi memang langsung bilang, kalau seandainya dia tahu berapa dosanya, dia berdiri lebih baik daripada dia lewat. Ini sisi pertama yang disinggung dalam hadis ini. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa di dalam hadis ini dikatakan dosa. Berarti hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Karena dibilang dosa. Karena kalau makruh tidak dosa. Karena pengertian makruh kan apa yang dilarang tapi tidak dijazm. Tidak ditekankan pelarangannya. Bukan pelarangan haram tapi pelarangan yang bersifat makruh, dibenci. Nah, di hadits ini dikatakan oleh Nabi SAW dosa. Ini dipegang oleh mayoritas Hanabilah, demikian pula Al-Hanafiyah, karena hadits yang ada di hadapan kita. Dan ini bagi orang yang lewat di hadapan orang yang sholat sendiri atau di hadapan imam. Adapun dia lewat di hadapan makmum antara shaf, tidak masuk di dalam hadis. Tidak masuk di dalam hadis. Kenapa kita tidak masukkan? Karena ada hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Aqbaltu rakiban ala himarin atanin." Saya datang dalam keadaan saya berkendaraan menunggangi keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahastul ihtilam. Saya ketika itu ya sudah hampir berusia balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidar. Dan Rasulullah SAW lagi sholat mengimami manusia di Mina tanpa tembok di hadapannya. Famarartu baina yaday ba'dis shaf. Maka saya lewat di hadapan sebagian shaf. Di shaf, saya lewat dengan keledainya. Lewat dengan keledainya, bukan jalan kaki. Fanazaltu wa arsaltul atana turta. Kemudian saya turun dan saya lepas biarkan keledaiku untuk tarta, untuk beristirahat. Wa dakhaltu fis shaf, dan saya masuk dalam shaf salat. Falam yungkir dzalika alayya ahadun. Kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun yang mengingkari saya dalam hal itu. Ini dalil sangat jelas. Yang dimaksud tadi itu lewat di hadapannya kalau sholatnya sendiri atau imam, bukan di tengah shafnya makmum, bukan sedang sholat berjamaah di tengah shafnya makmum. Adapun lewat di orang yang sedang bermakmum, ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas ini menunjukkan bolehnya, dan Imam Ibnu Abdul Bar menukil kesepakatan dalam hal ini. Belum berkata, la khilafa fihi bainal ulama, tidak ada perselisihan bolehnya lewat di tengah shaf antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Terus terakhir untuk hadis ini,
Bagaimana kalau yang sholat itu tidak punya sutra? Berapa jarak kita boleh lewat di hadapannya? Kadang kita jumpai, saya juga sering ditanyakan masalah ini, jadi sekalian kita sampaikan saja sebagai faedah. Karena kebetulan kita membicarakan hukum lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Yang dimaksud dengan lewat tadi itu antara orang dan sutronya. Jadi misalnya saya jadikan ini sutro yang kamera ini. Apa hukum lewat antara ini? Di antara sutro dan saya yang berdiri. Ini yang dimaksud tadi hukumnya. Iya. Adapun kalau lewat dia setelah sutro, tidak ada silang pendapat, boleh. Ini saya sudah ambil sutro di depan saya. Kemudian dia lewat setelah sutro, boleh. Iya, tidak boleh lewat di sini. Di antara saya dan sutro. Sekarang pembahasan kita di sini. Tadi kan lewat antara sutro ini sudah jelas. Haram, berdosa. Bagaimana kalau orangnya tidak ambil sutro? Jadi dia sholat, di depannya tidak ada apa-apa. Iya. Apa hukum saya lewat di hadapannya? Dan berapa jaraknya baru saya boleh lewat? Ini di saya ini misalnya berdiri, saya tidak ambil sutro. Atau qadarullah sutro saya pergi. Ini keadaan. Kalau ada orang mau lewat, berapa dia jaraknya baru boleh lewat antara saya dengan depan? Ini pembahasan penting dan sudah dibahas dari dulu oleh para ulama kita, kan ini kejadian bukan hanya sekarang. Kejadian sudah di masa dulu karena syariat sutro ini sudah dari masa Nabi SAW. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah di dalam syarah Sahih Bukhari di kitab Fathul Bari, tapi Fathul Barinya Ibnu Rajab. Karena syarah Sahih Bukhari ada dua. Ada Fathul Bari disyarah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis ini buku Bulughul Maram. Dan belum selesaikan dari awal sampai akhir. Disyarah oleh ulama Syafi'iyah, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar ulama Syafi'iyah. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab juga mensyarah Sahih Bukhari. Judulnya juga sama, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Cuman beliau tidak sampai selesai. Tidak sampai selesai. Ini Ibnu Rajab yang punya kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Yang syarahnya Arba'in Nawawi, kemudian beliau tambahkan menjadi 50. Beliau berkata terkait dengan masalah ini. Di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, wa fi qadril qurbi alladhi yamna'ul murur bihi wa jahali ashabina. Kadar dekatnya yang tidak bolehnya lewat. Itu ada dua sisi pandangan. Menurut teman-teman kami, ingat penukilan teman di sini belum madhabnya Hambali. Maksudnya berarti teman-teman kami dalam madhab Hambali. Ada dua sisi. Annahu mahdudun bi thalathati adhur. Itu diukur dengan 3 dhira. Dhira itu sini dari pergelangan katanya para ulama sampai ke siku. Ada juga mengatakan dari siku sampai ke ujung jari itu dhira. 1 dhira. Jadi batasnya itu 3. 3 ini. Kenapa belum katakan 3?
Karena inilah jarak sutra yang dinukil dari Nabi SAW oleh sahabat. Jarak belum berdiri, antara belum berdiri dengan tembok atau tiang, itu dinukil, nanti akan kita sebutkan hadisnya, itu biasa 3 dira'. 3. Ini, 3 tangan. Ini jaraknya. Kalau kita ukur 3 ini, dari siku sampai ke pergelangan, atau dari siku sampai ke ujung jari ini, 3 ini jaraknya. Kita sudah boleh lewat di hadapannya. Ini sisi pertama dalam madhab Hanabilah. Alasannya katanya, li'annaha muntahal masnun fi wad'is sutrah. Dan itu adalah ujung yang paling jauh yang disunahkan untuk meletakkan sutra. Jadi untuk meletakkan sutra 3, paling jauhnya itu 3. Kita ukur 1, 2, 3. Iya. Misalnya ini keramik berapa diro ini? Coba ukur, Pak. 3, pas kan? 3 diro. Ini keramik mantap. Iya. 3 dironya orang biasa, bukan orang yang panjang, tangannya bukan yang pendek. Itu batas ujungnya apa? Sutra untuk meletakkannya. Batas lewat kita berarti di situ kan, itu batas ujung sunnahnya. Batas ujung sunnahnya. Mungkin dipahami ini. Nanti hadisnya akan datang. Kita bukan mau menguraikan ini jarak sutra, tapi jarak lewat. Iya, jarak lewatnya. Wasani yang kedua, hadduhu batasannya, bima law masya ilaihi ladafa'al mar. Batasannya yang kedua, sisi kedua dalam madhab adalah kalau dia lewat di hadapannya, maka yang sholat mampu menahannya dengan tangannya. Nah, ini berdalil dengan hadis yang ada di buku. Nabi berkata, baina yadai, ukuran kedua tangannya. Ukuran kedua tangannya. Dia tidak perlu maju untuk menolaknya. Ukurannya. Jadi bukan 3 diro. Yang penting tidak boleh dia lewat selama dia mampu menjangkaunya untuk menahan. Kalau sudah dia tidak mampu untuk menjangkaunya, maka boleh lewat setelahnya. Mungkin bisa dipahami? Ini sisi yang kedua. Ya, ini adalah sisi yang kedua dari yang disebutkan dalam pendapat ya orang-orang Hanabilah. Dalam pendapat orang-orang Hanabilah rahimahumullah. Yang jelas dari 2 pendapat ini, maka yang paling hati-hatinya itu adalah setelah 3 hasta. Karena kan sisi kedua adalah sepanjang tangannya. Ini yang mau menolak, yang mau menahannya. Berarti kan dari ujung sini sampai ke pundaknya, sampai ke ketiaknya. Ini kan sudah hampir 2 hasta. Hampir 2 ini, 2 hasta. Iya, ini yang pertama. Yang kedua 3, berarti lebih dari tangannya. Karena 3 kalinya ini. 3 kalinya ini. Maka paling hati-hatinya boleh kita lewat kalau melebihi 3 kali hasta. 3 kali ini tangan. Dari siku sampai ke pergelangan tangan. Itu sudah boleh kita lewat. Kalau ada orang yang tidak ambil sutra. Kalau ada orang sholat tidak ambil sutra. Ini di dalam masalah lewat di hadapannya. Adapun hukum kalau dia tidak ambil sutra, kita akan bicarakan terkait dengan hukum sholat dengan sutra. Kita akhirkan sebentar. Kemudian kata beliau di hadis berikutnya, Wan Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mithlu muakhiratir rahli
Akhrajahu Muslim. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Nabi SAW ditanya di perang Tabuk tentang sutronya orang yang sholat. Berapa kadar tingginya? Paling pendek. Paling pendeknya. Kata Nabi, mitlu muakhiratir rah. Seperti bagian belakangnya itu pelananya onta. Kan onta kalau mau dinaiki ada disimpan tempat duduk. Di bagian belakangnya itu tempat sandarnya, ini penunggangnya. Iya, seperti bagian belakangnya. Seperti bagian belakangnya. Hadis ini beliau bawakan untuk menjelaskan satu masalah, yaitu terkait dengan tingginya sutra. Ketika kita sholat, berapa kadar tinggi terendahnya? Para ulama rahimahumullah dalam masalah tingginya sutra ini ada beberapa pandangan. Datang dari Imam Ahmad. Beliau berpendapat tingginya itu adalah sediro. Diro tadi. Diro itu disebutkan itu adalah dari pergelangan tangan ini sampai ke siku. Itu kalau Imam Ahmad, sediro. Ini tingginya. Sediro. Berarti kalau diro kita 1 jengkal lebih. Iya tingginya. Ini kalau Imam Ahmad. Ini juga dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri dan pengikutnya Abu Hanifah. Sementara dari Imam Malik dan Imam Syafi'i serta satu riwayat dari Imam Ahmad, ya, mereka senada dengan itu, cuman mereka lebih rinci penyebutannya. Kalau Imam Ahmad kan sediro. Sediro itu bisa saja hitungannya dari siku sampai ke ujung jari, atau dari siku sampai ke pergelangan. Tapi kalau dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i langsung minar rusgi ilal mirfaqain. Iya. Dari ar-rusuk, ya. Ini pergelangan tangan ilal mirfaq sampai ke siku. Ini kan langsung menyebutkan dari ini siku sampai ke pergelangan tangan. Ini mereka sebutkan. Kalau tadi umum 1 diro, bisa saja hitungannya dari ujung jari sampai ke siku, bisa saja dari pergelangan sampai ke siku. Makanya Imam Ahmad punya 2 pandangan dalam masalah tersebut. Dari pendapat-pendapat ini, pendapat Imam Ahmad, kata Imam Ibnu Qudamah, wadh-dhahir anna hadha ala sabili takrib la tahdid. Nampak dari apa yang disebutkan oleh ulama madhab, ini hanya pendekatan, bukan pemastian. Ini hanya pendekatan saja. Para ulama madhab mengatakan pendekatannya ya segini, sehasta. Pendekatannya sehasta. Bukan pemastian harus segitu. Karena apa alasan beliau? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaddaraha bi akhiratir rahli. Wa akhiratur rahli taqtalifu fit tuli wal qisar.
Fataratan takunu dhira'an wa taratan takunu aqal minhu. Famaqarabat dhira' ajzal istitar bi wallahu a'lam. Ini paling bagus. Kenapa ucapan ulama tadi hatta ini bukan pemastian, tapi ini hanya mendekatkan saja? Karena Nabi SAW hanya mengatakannya dia seperti bagian akhir, bagian belakang dari pelana. Dan ini berbeda-beda. Tingginya berbeda-beda. Ada orang buat tinggi, ada orang juga buat pendek. Makanya kadang orang buat bagian belakangnya itu sehasta, kadang juga kurang dari itu. Kadang juga kurang dari itu. Orang buat. Tergantung. Macam-macam orang buat bagian belakangnya itu. Untuk bersandar. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Oleh karena itu yang jelas kata Nabi, seperti bagian belakangnya. Mau dia buat pendek atau buat panjang. Dan beliau tegaskan, famaqarabat dhira' ajza. Kalau dibuat lebih dekat paling pendeknya ini sehasta dari pergelangan sampai ke siku, itu yang mencukupi. Iya, itu yang mencukupi. Dan kata beliau wallahu a'lam. Ini terkait dengan kadarnya. Ini terkait dengan kadarnya. Tingginya. Kadar tingginya. Adapun tebalnya. Ini yang tingginya. Tebalnya gimana? Juga kata Ibnu Qudamah, fa'amma qadruha fil gilab waddiqah fala hadda lahu na'lamu. Fa'innahu yajuzu an takuna daqiqatan kasahmi wal harbah wa ghalidatan kal ha'id. Masya Allah. Adapun kadar tebalnya, tadi kadar ketinggiannya, adapun kadar ketebalannya dan ketipisannya, maka tidak ada batasan yang kami tahu. Karena Nabi hanya menjelaskan tingginya paling pendek. Iya. Adapun ketebalannya tidak ada batasannya yang kami tahu. Boleh tipis seperti panah. Dan boleh tebal seperti tembok. Boleh. Ini Masya Allah. Yang belum katakan. Sebagian ulama juga mengisyaratkan. Ya sepantasnya yang bisa dilihat oleh orang lewat. Artinya, tidak boleh juga bilang karena tidak ada batasan tebalnya, dia pergi tegakkan benang. Tidak bisa dilihat oleh orang lewat. Sepantasnya yang bisa dilihat oleh orang lewat. Supaya dia tahu, oh ada sutra atau tidak. Itu sepantasnya. Itu bagus juga yang disinggung oleh ulama kita dalam masalah ini. Adapun di sini juga terkait dengan jarak antara si orang sholat dengan sutra. Di sini juga bagus disebutkan, karena di sini Nabi ditanya tentang sutra. Belum katakan seperti muakhiratir rah. Nah, di sini bagus dijelaskan karena penulis tidak sampaikan juga hadisnya sebagian. Iya. Berapa jarak antara orang yang sholat dengan dia letakkan sutronya? Para ulama kita rahimahumullah menukil dalam hal ini mayoritas menukil 3 dirham. Tadi 3 hasta. Dari siku ini sampai ke pergelangan. 3 kali. 3 kali. Ini yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Ya. Dan
lebih jelas lagi, ketika dia sujud, maka antara dia dan sutronya bisa lewat kambing saja. Maksudnya ada jarak, tidak mentok kepalanya, paling dekatnya. Tidak mentok kepalanya dengan tembok, dengan sutronya. Paling jauhnya itu bisa lewat kambing. Bukan di perutnya dia, bukan. Maksudnya antara kepala sujudnya sama sutro, itu paling jauh yang disebutkan. Kalau 3 hasta, ya seperti itu. Kalau 3 hasta, maka depan kita sholat, itu masih bisa lewat kambing. Masih bisa lewat kambing. Karena disebutkan di dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Sahal ibn Sa'ad. Beliau sebutkan kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jida mamarsha. Adalah antara musalla tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tembok itu bisa lewat kambing. Bisa lewat kambing. Ini antara tempat Nabi salat. Kata para ulama, diterangkan oleh hadits Bilal dan hadits Ibnu Umar. Kalau Bilal belum melihat Nabi SAW sholat di Ka'bah, ketika belum masuk Ka'bah, maka antara Nabi berdiri dengan tembok Ka'bah 3 hasta. Itu dilihat oleh Bilal. Dan ini dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Antara tembok dengan beliau berdiri 3 hasta. 3 hasta. Maka dari sini jelas dari 2 dalil ini, dari Sahal ibn Sa'ad dan dari Ibnu Umar serta Bilal, yang dimaksud dengan lewatnya kambing tadi adalah ketika beliau sujud. Ketika beliau sujud. Ini terkait dengan jaraknya. Terkait dengan jaraknya. Adapun hukum sutro, bagus mungkin kita ambil pekan depan hadis berikutnya, karena kalau kita baca takut kepanjangan pembahasan, karena hukum sutro ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama karena ada dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan. Maka untuk membahas dalil-dalil mereka ini kita butuh waktu sepertinya. Jadi kita akhirkan di pertemuan akan datang. Kita masuk dulu di tanya jawab. Alhamdulillah. Boleh bertanya langsung? Boleh. Sini ada pertanyaan, katanya bagaimana tata cara mengurus jenazah yang masih bayi? Sama dengan yang sudah dewasa. Jenazah secara umum sama pengurusannya. Iya. Apakah dia dewasa ataupun bayi? Apakah dia dewasa ataupun bayi? Kemudian pertanyaan yang kedua, ada teman yang ingin menikah. Akan tetapi si wanita ini enggak walinya. Enggak ada walinya mungkin. Hilang kata enggak ada. Kan di sini enggak walinya. Apakah boleh walinya itu diwakili oleh Pak Imam? Jadi dia langsung ada tiba-tiba seorang gadis tanpa ayah ibu. Apa maksudnya tidak ada walinya? Siapa yang punya pertanyaan? Jadilah laki-laki yang berani bilang saya yang punya. Atau ini tanya pertanyaan titipan, tapi saya butuh orang yang dititipkan ini untuk menjelaskan. Maksudnya apa alasannya? Kenapa tidak ada walinya? Apakah karena beda agama? Atau karena kesukuan? Itu kan perlu ditahu. Siapa yang punya?
saya tidak akan makan. Siapa ini yang punya pertanyaan? Dari mana ini datang kertas? Arah mana tadi? Oh, arah sini. Berarti sangkaan puas sebelah sini. Mengaku Ki? Nggak usah malu. Mau dikasih hadiah baru mau? Saya kasih hadiah. Tekan depan. Baru dikasih. Nggak ada. Susah dijawab. Karena jawaban itu tergantung gambaran dari penanya. Kita? Bukan. Kita yang kasih tadi. Ini kertas. Dari mana ini datang kertas? Kita dari mana? Baik, saya cari dulu ini. Baik, kita akan dapat ini ujungnya. Jadi kita dari belum. Kita dari kita. Kita dari situ. Dari kita siapa? Enggak, kita dari mana? Iya, bukan kita kan? Tapi dari mana kita dapat? Oh, dari kamar mandi? Iya? Orangnya pergi kencing. Qadarullah. Akhirnya tidak dapat. Qadarullah. Karena beda nanti jawabannya. Karena beda agama. Karena masalah apa syar'i atau tidak. Beda jawabannya. Kita perlu tahu itu. Bagaimana jika ada seorang berjalan mendekati sutra? Apakah boleh berjalan dalam sholat? Nanti akan kita bahas di hukum sutra. Pekan depan insya Allah ini permasalahan pekan depan insya Allah kita akan bahas. Karena tergantung pada pembahasan hukum sutra dan kapan sutra itu diambil, dijadikan dan dibuat untuk orang yang sholat. Apakah benar membaca salawat Nabi Yunus sebanyak 7 kali, salawat Nabi 3 kali, surah Al-Fatihah, lalu mengkhususkan nama suami dan meniup ke dalam air akan membuat suami semakin sayang kepada istri? Tidak benar. Tidak benar. Iya, kalau mau sayang suaminya makin sayang, servis ki baik-baik. Iya, masakan yang enak, dia datang selalu siap, dia ajak selalu siap, insya Allah pasti akan disayang. Pasti akan disayang. Jadikan suami tak raja, maka kita akan dijadikan sebagai ratu. Di sini ada pertanyaan, katanya ana biasa menasihati kawan, tapi terkadang ana mengingat diri ana. Untuk apa ana menasihatinya? Ana juga biasa terjatuh. Bagaimana dengannya Ustaz? Apakah saya harus senantiasa menasihati walaupun ana belum tentu taat? Iya, harus. Rubba hamilu fiqhin laisa bifaqih. Kadang pembawa ilmu itu tidak berilmu, maksudnya tidak amalkan ilmunya. Tapi bukan berarti kita tidak menyampaikan ilmu. Sampaikan saja. Kadang rubba hamilu fiqhin ila ma huwa afqahu min. Karena ada orang membawa kebaikan, dia sampaikan kepada orang yang lebih baik daripada dia. Kepada orang yang lebih baik daripada dia. Tidak apa-apa, sampaikan saja. Yeah. Hukum mendoakan orang tua yang sudah meninggal, padahal waktu masih hidup pernah melakukan ritual kesyirikan. Dan saya akui orang tua saya awam. Iya. Kalau kita bingung tentang keadaannya, maka doakan saja. Kecuali kita sudah sampaikan hujah sebelumnya, kalau itu adalah syirik, membatalkan keislaman,
dan dia meninggal di atasnya, ya kita walaupun mendoakan sebanyak berapa kali pun maka tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Dan kalau kita ragu ini orang sudah sampai hujah atau tidak, doakan saja. Harapkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, apa hukumnya Ustaz? Apabila istri saya bawa ke rumah sakit, akan tetapi pakai kis orang lain. Tanya ke Pak Lurah tak? Iya, RT tak? Tanya rumah sakit. Ini punya orang. Apa hukumnya saya bawa? Kasih tahu. Iya. Karena saya bukan yang punya rumah sakit. Tempat kita bertanya. Ditanyakan rumah sakitnya. Ini punya orang, boleh nggak saya pakaikan untuk istri saya? Kalau rumah sakit bilang, boleh, silakan, boleh. Kalau rumah sakit bilang, enggak boleh, ya enggak boleh. Ya tergantung jawaban dari rumah sakit. Bagaimana hukum seorang yang mengikuti sholat berjamaah menjadi makmum, namun di rakaat kedua ia pergi meninggalkan shaf? Lalu apa yang harus dilakukan untuk makmum yang berada di samping orang yang pergi tersebut? Apakah boleh bergerak untuk merapatkan shaf? Iya, wajib. Bukan lagi boleh. Ketika seorang itu sudah keluar dari shaf karena batal misalnya sholatnya, maka yang di samping wajib mengisinya, atau di belakang kalau ada wajib dia mengisi. Karena Nabi SAW perintahkan untuk mengisi shaf yang kosong. Bahkan Nabi mengatakan la sholat limunfaridin khalfas shaf. Tidak ada sholat orang yang berdiri sendiri di belakang shaf sementara depannya belum penuh. Sementara di depannya belum penuh. Kalau kecuali depannya sudah penuh, maka ya itu yang dia mampu. Itu yang dia mampu. Sudah habis pertanyaan? Apakah tadi ini yang bertanya tadi sudah kembali dari WC? Yang tadi yang punya pertanyaan tadi. Yang kita alhamdulillah. Tapi tidak jadi minta hadiah karena ke WC. Apa maksudnya tadi ini? Pertanyaan. Tidak ada wanita ini, nggak ada walinya. Kenapa bisa? Oh, sudah meninggal. Tidak ada omnya. Dari pihak bapak. Apa kita bilang, Pak? Iya. Oh, kurang tahu. Cari tahu ke? Cari tahu ke dulu, baru kita tanya nanti, nah. Iya. Cari tahu ke dulu. Sekarang dunia mudah. Cari telepon, umumkan di Facebook. Siapa ini yang punya anak kodong? Nah. Mudah gitu, insya Allah. Iya, cari tahu dulu. Baru jangan langsung bilang bagaimana hukumnya wali hakim. Jangan sampai kita mau segera menikah dengan dia tanpa ada walinya. Iya, cari tahu dulu. Alhamdulillah. Baik, kita tutup, cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Masih di pembahasan sutra. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.